Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik wa an'im. Amma ba'd, kaum muslimin, azan ya Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Sadhan rahimahullahu taala. Dan masih dalam pembahasan penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Dan sekarang masuk ke yang ke-9, qala al-mu'allif hafizahullahu taala, al-mu'awwiqu at-tasi', penghalang yang ke-9, al-ya'su wa ihtiqarud dzat, putus asa dan merendahkan diri sendiri sehingga rendah diri. Jadi putus asa, merendahkan diri sendiri, ini perkara yang bisa menjadi penghalang seorang untuk menuntut ilmu dan akhirnya menjadi penghalang untuk menjadi ahli ilmu. Ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, ana wa anta wa Syekhul Islam wal Bukhari wa Ibnu Hajar al-Asqalani wal ulama. Saya, kamu, Syekhul Islam, Al-Bukhari, Ibnu Hajar dan ulama yang lain semuanya, nashtariku fi qaulillahi ta'ala, semuanya bersekutu dalam firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata, kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati-hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi semua kita sama. Dimulai dari mana? Dari nol ya. Semua kita tidak tahu apa-apa ketika lahir. Terus sekarang menjadi tahu apa-apa. Kok taunya beda-beda? Nah itu masalahnya ya. Ada sebagian kita yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah pengetahuan ilmu. Ada sebagian lagi yang kurang semangat. Ada sebagian lagi yang enggak menuntut ilmu sama sekali. Jadi itulah yang menjadikan orang berbeda-beda akhirnya. Jadi modal awal sama nol. Kemudian modal perjalanan mukmin itu sebenarnya waktu ya. Ra'sumalil muslim al-waktu. Modal utama muslim itu waktu. Jadi kita punya waktu juga sama, sehari 24 jam. Tapi dalam 24 jam ada yang maksimal untuk menuntut ilmu, ada yang enggak maksimal. Nah, nanti penghalang yang ke-10 yang berkaitan dengan waktu. Penting sekali menjaga waktu. Banyak orang yang waktunya sia-sia. Jadi mulai dari yang sama, waktunya juga sama. Kenapa hasilnya berbeda-beda? Ini yang perlu kita perhatikan. Penghalang yang ke-9 ini adalah putus asa. Kenapa putus asa? Kenapa meremehkan kemampuan diri sendiri? Kuluna dzalika rajul, semua kita adalah laki-laki itu yang dikeluarkan dari perut ibu tanpa pengetahuan. Hadil ayah qasimun mushtarakun linnasi jami'an, adalah bagian yang bersekutu bagi manusia semuanya. Al-anbiya war rusul istafahumullahu azza wa jalla, para nabi dan para rasul dipilih oleh Allah. Wassahabah lahum fadlun, sementara sahabat mereka memiliki keutamaan. Wa qasabus sabak, dan memiliki menjadi pendahulu, memegang tongkat pendahuluan. Fil khairati, dalam kebaikan-kebaikan. Fadil ayah tajma'una jami'an, maka ayat ini mengumpulkan kita semuanya. Walidha la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, oleh karena itu jangan meremehkan dari kebaikan sedikit apapun, sesedikit apapun. Wala tahkiranna nafsak, termasuk jangan meremehkan dirimu sendiri ya. Jadi sesuatu pun ini ya termasuk diri Anda. Jadi Anda tidak lebih rendah dari
binatang apapun jelas ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Wa fil waqti nafsihi, dan pada waktu yang sama sebagaimana telah berlalu, la tuzakki nafsaka, tapi jangan juga memuji dirimu sendiri. Jadi ini kebalikan yang penghalang sebelumnya ya. Orang yang suka memuji diri sendiri, mengangkat diri, merasa memiliki kelebihan dan seterusnya. Ini sebaliknya, karena kadang-kadang orang menghindari kesombongan, akhirnya terjerumus ke dalam keminderan. Nah ini enggak betul. Minder tidak boleh, sombong tidak boleh. Dua-duanya itu jurang ya. Kita harus berjalan di atas jalan yang betul, yang kanan kirinya jurang semua gitu. Jadi meleset ke kanan sedikit jurang, ke kiri jurang. Ini di puncak gunung gitu ya. Apa itu puncaknya? Apa itu jalan itu? Itulah rendah hati. Ada tinggi hati, ada rendah diri. Ambil rendahnya sama hatinya, rendah hati. Tingginya sama dirinya dibuang. Ya, itu strategi agar kita bisa di tengah-tengah di antara dua kesesatan. Dan rata-rata memang kebenaran itu wasat ya. Tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jadi jangan sombong, jangan juga menghina diri sendiri berlebihan sampai rendah diri, tidak boleh. Jadi la tuzakki nafsaka, jangan mensucikan dirimu sendiri. Tazkiyatan anta ta'lamu annaka lasta ahlan laha, dengan pujian atau pensucian yang kamu sendiri tahu kalau kamu tidak memilikinya. Wala talbisu nafsaka thauban awsa'u minka, jangan kamu pakai untuk dirimu baju yang lebih luas, lebih longgar, lebih besar dari dirimu sendiri. Itu memuji diri berlebihan ya. Innal ya'sa wa adamu thiqah, sungguhnya putus asa dan juga tidak percaya diri, adamu thiqah bin nafsi, sababun adimun min asbabi adami tahsil, adalah sebab yang besar dari sebab-sebab tidak dihasilkannya ilmu. Wal insan idza ra'a ma an'amallahu alaihi, manusia kalau melihat apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmat, min salamatil jawarih, berupa keselamatan anggota badan, sehat, tidak cacat, min taufiril wasail, kemudian juga disediakannya sarana-sarana allati yahtajuha talibul ilmi, yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Ya, makan, minum ada semuanya. Udara juga gratis. Yajidu anna hujjatallahi alaihi qaimah, dia pasti akan mendapati bahwa argumen Allah atas dirinya itu tegak. Jadi enggak bisa menghindar, enggak bisa mengelak dari tuntutan Allah nanti di hari kiamat. Sudah tegak hujah. La tahkiranna nafsaka, jangan meremehkan dirimu sendiri. In kunta dha'ifan fil hifdi, jika kamu lemah dalam hafalan, au dha'iful fahmi, atau lemah pemahaman, au bati'ul qiraah, atau lamban membacanya, au sari'un nisyan, atau cepat lupanya. Kebolak-balik enggak karuan ya. Artinya cepat membaca, cepat memahami, lambat lupanya gitu harusnya gitu. Kita kebalik rata-rata. Kullu hadi ada adwaun, maka semua ini adalah penyakit-penyakit. Wasqom, derita-derita. Tazulu ida sodakta aniyah, semua hilang kalau kamu jujur dalam niat. Wabadal tasabab, kemudian mengerahkan sebab. Yaqulul Imam Al-Askari tentang dirinya sendiri, berkata beliau, kanal hifdzu yata'addaru alayya, dulu hafalan itu aku enggak bisa. Hina btada'tu arumuhu, ketika aku mulai menginginkan ilmu, arumuhu rama syai' idza talabahu, ya menuntutnya, menuntut ilmu. Jadi awal menuntut ilmu aku enggak bisa ngafal. Coba ini pengakuan ulama. Tsumma awwadtu nafsi, kemudian aku melatih jiwaku, melatih diriku, mengulang-ulang terus ya. Awwada yu'awid, itu diulang-ulang terus, dicoba, jadi enggak menyerah.
ila an hafidtu qasidata ru'yatin, sampai aku menghafal qasidah ru'yah. Qasidah itu mandumah, syair ilmu. Wa qaimul a'maki khawi al-muhtarakun. Al-muhtarikun. Ini salah satu isinya mungkin. Filailatin, dihafal dalam satu malam. Wahya qaribun min mi'atai bait, mendekati 200 bait. Satu malam bisa dihafal. Tadinya satu bait pun mungkin berhari-hari gitu, sulit menghafal gitu. Tapi ketika dicoba dalam satu malam bisa menghafal hampir 200 bait. Contoh ya, usaha yang gigih. Jadi jangan meremehkan diri kita sendiri. Saya nggak bisa menghafal. Apalagi udah dengar orang Arab hafalannya bagus. Wah, saya bukan orang Arab. Langsung gitu kesimpulannya. Wala syakka anna hadza ata min juhdin mutawasil. Jadi tidak diragukan kemampuan beliau ini datang dari mana? Dari kesungguhan, dari usaha yang berkesinambungan. Dari kesungguhan yang berkesinambungan itu intinya ya, ada kesungguhan dan enggak putus. Berkesinambungan. Ada orang yang berkesinambungan tapi enggak bersungguh-sungguh, ya sama aja. Ada menuntut ilmu terus sampai sekarang masih 15 tahun tapi kurang sungguh-sungguh, sama. Jadi dua itu harus ada, juhdun mutawasilun, sungguh-sungguh dan berkesinambungan terus. Dua itu penting sekali. Selain ada tawakal ya, doa juga terus dipanjatkan. Enggak bisa ngafal, doa kepada Allah, nanti dibuka juga hatinya untuk bisa mudah menghafal. Idan iyyaka ra'akallah, jika demikian hati-hati kamu wahai semoga Allah menjagamu, antahkira nafsakah, untuk meremehkan dirimu sendiri. Hati-hati, jangan sampai meremehkan diri sendiri. Kamu itu bisa, semua bisa. Bal akhlis an-niyata lillah, tapi ikhlaskan niat untuk Allah semata. Kamu belajar bukan cari pujian manusia. Kamu mungkin di kelas diejek paling lambat hafalannya misalnya, tidak masalah. Kamu cari pahala di sisi Allah. Ketika usahamu sungguh-sungguh, Allah akan berikan hasil. Man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh dia dapat hasilnya. Wabdul as-sabab, kerahkan sebab-sebab. Wastagil waktak, eksplorasi waktumu, bahkan eksploitasi. Jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Eksploitasi waktunya, jadi digunakan dengan semaksimal mungkin. Seperti kata Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini semua waktu semua gitu. Kan kata sebelum itu menunjukkan waktu gitu. Jadi sebelum datang hal-hal yang lebih berat dalam kehidupan kita, manfaatkan waktu, mumpung masih ringan, beban masih ringan. Makin lama makin berat. Kan makin lama orang makin tua. Kalau makin tua itu makin berat ya. Pikiran makin gak bisa konsen, beban tanggung jawab kehidupan makin banyak, macam-macam. Jadi nggak bisa belajar. Mumpung masih sekarang gitu, belum besok, belum nanti. Sekarang itu masih lebih hebat daripada nanti dan besok. Kemudian satara annaka hasalta khairan, kamu akan melihat bahwa kamu itu menghasilkan kebaikan. Yaj'aluka tandamu kullan nadam, yang membuatmu menyesal dengan sepenuh penyesalan, ala madhaba minal awqat, atas apa yang hilang telah pergi dari waktu-waktu, allati lam tastaghillaha, yang kamu tidak mengeksploitasinya, bitolabin aw tahsilin, dengan menuntut atau menghasilkan ilmu. Waqra' maqalahu Abu Hilal Al-Askari, baca apa yang dikatakan oleh Abu Hilal Al-Askari. Tadi yang bilang nggak bisa ngafal tadi. Hukiya li diceritakan kepadaku
Hukiali an ba'dil masyayikh, ceritakan padaku dari sebagian syekh-syekh, annahu qala, yang berkata, ra'aitu fi ba'di Quron Nabti, aku melihat di sebagian kampung Nabti, nama tempat, fatan fasih al-lahjah, seorang pemuda yang fasih bahasanya, hasanul bayan, bagus penjelasannya. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya an sababi fasahatihi, tentang sebab kefasihan bahasanya. Maluk nati ahli jildatihi, padahal masyarakat di situ adalah orang-orang yang tidak berilmu gitu. Faqala, maka beliau mengatakan, kuntu a'madu fi kulli yaumin ila khamsina waraqah. Aku dulu membaca atau menghafal mungkin ya, setiap hari 50 lembar min kutubil Jahid, dari kitabnya Al-Jahid. Ini ulama yang juga keilmuannya luar biasa ya, menguasai semua bidang ilmu ini, Al-Jahid. Cuma sayangnya beliau Mu'tazilah ya, dalam akidah menyimpang. Tapi dalam bidang lain Masya Allah ilmunya luar biasa. Fa arfa'u biha sauti, maka aku mengangkat suaraku fi qiraatiha, dalam membacanya. Fama marra bi illa zamanun qasir, maka tidaklah berlalu bersamaku kecuali waktu yang singkat, hatta sirtu ila ma tara, sampai aku berubah menjadi seperti yang kamu lihat. Jadi sengaja setiap hari ya, membaca 50 lembar dan mengangkat suaranya biar mungkin terlatih lidahnya, atau mungkin biar menghafal juga dengan telinganya mendengar ya, dikeraskan suaranya. Jadi ada keseriusan setiap hari gitu, setiap hari mutawasilah ya. Kemudian 50 ini juga menunjukkan juhdun ya, kesungguhan. Jadi ada juhdun, ada mutawasilun. Idan, jika demikian, fala tahkiranna nafsak, jangan remehkan dirimu. Wa alaika bil mujahadah, kamu harus bersungguh-sungguh. Wa rahimallahu al-Bukhari hina su'il, dan semoga Allah merahmati Al-Bukhari ketika beliau ditanya, ma dawa'un nisyan, apa obat lupa? Nah, ini keluhan semua orang ya, kok saya gampang lupa ya. Semua kita, jangan dikira ustadz enggak lupa, ulama juga bisa lupa semua. Semua orang gampang lupa, mudah lupa, bisa lupa. Kemudian Al-Bukhari dikenal memang mencengangkan ya hafalannya, kuat hafalannya, Masya Allah luar biasa. Makanya orang-orang penasaran, tanya, apa obat lupa? Biar enggak lupa maksudnya. Maka apa kata beliau? Mudawamatun nadhar ilal kutub. Pikirannya minum obat apa gitu. Ternyata apa? Apa obatnya? Continue melihat kitab. Bukan pas ujian melihat kitab, bukan ya. Ini bukan masalah ujian ini. Kalau ujian melihat kitab ya bisa jawab ujian. Terus mudawamah, melihat kitab, dibuka lagi, dilihat lagi, murojaah terus gitu. Berarti orang yang murojaah terus hafalannya kuat. Jadi sekelas Imam Bukhari yang hafalannya mencengangkan, ternyata bukan orang yang sekali baca hafal terus nggak pernah lupa, bukan. Terus diulang-ulang. Sama, jadi semuanya sama sebenarnya. Itu menunjukkan keseriusan Bukhari beda dengan yang lain. Akhirnya hafalan beliau mencengangkan gitu. Ternyata itu resepnya. Sekarang kita sudah tahu resep itu, tinggal kita mau beli obat apa enggak. Ini resepnya, udah dikasih resep. Mau enggak beli? Di mana nih apoteknya nih? Hah? Ada enggak yang jual ini? Ini obat enggak dijual di mana-mana. Di diri kita sendiri ya. Di resep yang kita praktekin langsung, kita yang ramu langsung sendiri. Diminum langsung itu. Coba langsung dipraktekin. Terus diulang. Pasti hafal. Kita ulang hafal. Jangan putus asa. Kemudian wala syakka anna tarkal ma'asi, tidak diragukan bahwa meninggalkan maksiat min a'dhamil asbab adalah diantara sebab yang paling besar, alati tu'inu alal hifdz, yang membantu untuk menghafal. Nah,
Jadi kalau banyak keluhan tentang hafalan gampang hilang dan sebagainya, mudah-mudahan tersadar untuk segera bertobat, terus bertobat setiap saat. Karena apa? Penyebab sulit menghafal atau gampang lupa juga diantaranya karena apa? Maksiat. Jauhi segala maksiat. Tobat yang sudah pernah dilakukan, yang ke depan jangan diulangi lagi. Sekarang menyesal, terus sesali dosa-dosa itu. Niscaya hati bersih, mudah untuk menghafal. Syafi'i yaqulu kalaman jamilan. Syafi'i pernah mengatakan perkataan yang bagus ya dalam syair beliau. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Waqi' ibnul Jarrah, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Aku mengadukan kepada Waqi' buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku agar aku meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala, dan beliau mengatakan i'lam bi anal ilma nurun, bahwa ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Begitu resep dari sang guru Waqi' kepada Asy-Syafi'i sampai jadikan syair, dan beliau praktekin betul, jauhi segala maksiat. Pernah kejadian pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tanpa sengaja terlihat apa? Betis wanita terbang, kain tertiup angin, betisnya kelihatan. Enggak sengaja, sekali ngelihat, hari itu enggak bisa ngafal. Masya Allah, hukumannya langsung. Ini mungkin yang terjadi pada kita ya. Pernah lihat betis enggak? Paham lah. Itu berarti ya sebabnya ya. Pantesan susah ngafal. Itu sekali ngelihat dan enggak sengaja, langsung hari itu nggak bisa ngafal. Ya tobat. Makanya apa ya, itulah bagusnya ya, Allah itu kalau sayang kepada hamba, hukumannya itu segera di dunia. Tapi kalau Allah nggak sayang kepada hambanya, nggak dihukum-hukum, nanti ditunda sampai dikumpulkan di akhirat, mampus gitu, nggak bisa bertobat gitu. Ini kerugian besar. Makanya orang yang diberi musibah itu orang yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maksiat nggak dihukum oleh Allah, ini berarti orang yang nggak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah bertobat ya, walaupun nggak dihukum Allah, tobat saja ya, jangan nunggu dihukum. Ada catatan kaki di sini dikatakan syakaka ba'duhum fi nisbati hadil abyad li Syafi'i. Sebagian orang meragukan bait ini milik Asy-Syafi'i dengan alasan Asy-Syafi'i lam yakun min talamidi Waqi'. Katanya Syafi'i bukan salah satu muridnya Waqi' ya. Wa yuridu dalika, kemudian ada yang membantah anna Syafi'i hadatsa an Waqi'. Syafi'i belajar dari Waqi' sebagaimana dalam kitab As-Shadaqat, dari kitab Adapun bait-bait fahiya masyhurah an ahli Syafi'i. Jadi ini populer milik Syafi'i. Hanya ada sebagian orang yang meragukan, tapi salah ya. Memang betul ini baitnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian penghalang yang ke-10, at-taswif. Nah, ini yang berkaitan dengan waktu ini. Taswif dari kata saufa. Saufa itu artinya akan. Bentar lagi, nanti, kemudian akan, besok, akhirnya enggak jadi. Manusia menunda-nunda. Sebentar, nanti, sedikit lagi, akhirnya besok, besoknya lagi, enggak jadi. Taswif, menunda-nunda. Dan ini salah satu godaan setan yang sangat efektif untuk mencelakakan orang-orang yang soleh. Jadi bukan orang yang ahli maksiat gitu, orang yang dia baik-baik saja tapi menunda-nunda kebaikan, berbuat baik ditunda, akhirnya gagal menjadi orang baik ya. Naudzubillah min dzalik. Taswif kama yaqulu ba'dus salaf. Taswif sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, min junudi iblis. Ini diantara tentaranya iblis. Bisikan setan, godaan setan, jerat setan dia, perangkap setan. Wa taswif wal amani, taswif dan juga amani, angan-angan,
Wasafaha Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala biqaulihi, beliau mensifati dengan perkataannya, innal muna ra'su amwalil mafalis. Sesungguhnya angan-angan itu adalah modal utama orang-orang bangkrut, orang-orang gagal. Ya. Kalau orang sukses itu tidak pernah mengatakan nanti, tapi sekarang. Sekarang juga, bukan nanti. Saat ini juga, hari ini juga. Jadi enggak pakai nanti gitu. Intinya orang sukses itu enggak banyak alasan. Enggak punya alasan untuk menghindari kebaikan gitu. Sudah saatnya sekarang gitu. Ngapain ditunda? Wa taswif an ya'malal abdu. Taswif itu adalah seseorang memiliki keinginan, angan-angan, memiliki cita-cita, tapi enggak sampai ketika cita-cita, ya angan-angan gitu. An yaqdiya dzalikal amr, untuk menyelesaikan perkara itu badahinin min umrihi, setelah beberapa waktu dari umurnya. Pokoknya nanti gitu, penundaan intinya. Jadi taswif itu menunda kebaikan, menunda keinginan, menunda perbuatan baik. Walam ya'rif dalikal miskin anal ajal qad yubaghitu. Dan orang yang miskin itu, orang yang perlu dikasihani itu, yang suka taswif ini, tidak tahu bahwa ajal itu mengagetkannya. Nanti mati, gitu, enggak jadi. Pernah punya keinginan ingin menjadi penghafal Quran, dulu punya keinginan itu, sampai sekarang belum menghafal Quran juga, wala satu halaman pun belum. Yang 600 halaman, satu halaman pun belum. Ya cuma nanti gitu, besok, kelak, kemudian hari, waktu yang akan datang, pada suatu hari nanti. Ya, ngapain ngomong gitu? Itulah orang-orang yang banyak angan-angan, muluk-muluk kadang-kadang cita-citanya. Kalau ngomong gitu ke orang itu ingin ini, ingin anu, ingin banyak omong. Orang-orang banyak omong itu biasanya memang orang-orang yang gagal ya. Gagal total. Kebanyakan omongan. Jadi orang yang sukses itu biasanya diem tapi mikir, diem tapi bergerak. Gak banyak omong, tapi gerak badannya. Berbuat, beramal, bekerja gitu. Nah, otaknya juga bergerak, berpikir. Walidzalika ma ajmala maqala syair, oleh karena itu betapa bagusnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wala tarij amalal yaum ila ghadi. Jangan kamu tunda amalan hari ini kepada besok. La'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Bisa jadi besok datang tapi kamu yang hilang. Kamu udah mati. Percuma bilang besok ya. Jangan bilang besok. Dari Abi Ishaq qala qila li rajulin min Abdil Qais. Dikatakan pada seseorang dari suku Abdil Qais, ausina, beri kami wasiat. Maka dia berkata, ihdaru saufa. Hindari saufa, akan. Kata-kata akan, hindari kata-kata akan. Enggak usah pakai kata akan, sekarang juga. Dari Al-Hasan, iyyaka wa taswif, hati-hati kamu dari taswif. Fa innaka biyaumika, karena kamu itu dengan harimu sekarang. Walasta bigodika, bukan dengan besokmu. Kan besok belum tentu. Besok bisa ada tapi kamu belum tentu ada gitu. Fa yakun ghadan, kalau ada besok, laka bagimu, fakun fi godin, maka jadilah kamu di besok itu. Kama kunta fil yaum, sebagaimana kamu di hari ini. Jadi kamu sekarang untuk hari sekarang, sedangkan besok ya untuk hari besok. Artinya masing-masing hari ada tanggung jawab masing-masing. Jangan diberikan tanggung jawab hari ini untuk besok. Wa in lam yakun laka ghad, kalau kamu enggak punya besok, lam tandam, kamu enggak menyesal sudah kamu lakukan hari ini. Alama farotta fil yaum, atas apa yang kamu sia-siakan pada hari ini.
Jadi kalau orang nggak pernah menyia-nyiakan waktu sama sekali, nggak akan menyesal, tidak akan menyesal. Walaupun gagal mungkin menurut perhitungan manusia, nggak berhasil jadi ulama misalnya kalau dia mencari ilmu, atau nggak berhasil menjadi saudagar kaya gitu, tapi dia amalan hari-harinya itu bernilai pahala gitu. Setiap hari dia belajar, setiap hari dia belajar, itu ada pahalanya. Walaupun nggak dapat ilmunya seperti yang dihitung-hitung manusia gitu. Karena ilmu itu bukan apa yang dihitung manusia. Ilmu itu bukan dengan banyaknya gelar, banyaknya persaksian manusia gitu, syahadah. Tapi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Makin kita ngerti apa yang Allah kehendaki, itulah orang yang berilmu. Kemudian waqala Yusuf ibni Asbat, kataba ilayya Muhammad ibni Samurah As-Sa'ih. Muhammad ibni Samurah As-Sa'ih menulis kepadaku bihadi risalah, dengan risalah seperti ini. Ai akhi, wahai saudaraku, iyyaka wa ta'miru taswif ala nafsik. Jauhi olehmu pemerintah taswif atas dirimu. Jadi intinya jangan sampai kau dikuasai oleh taswif. Wa imkanuhu min qalbika, dan kemungkinan dia di dalam hatimu jangan sampai ada. Fa innahu mahalul kalal wa mau ilut talaf, karena dia adalah tempatnya kehilangan atau kerusakan, dan tempatnya ya rusak. Wa bihi tuqta'u wa fihi tanqati'u al-ajal, dengannya diputus dan padanya terputus ajal. Fa innaka in fa'alta dzalika, karena kalau kamu melakukan itu, adal tahu min azmika wa hawaka alaihi fi'lan, kamu telah berpaling dari tekadmu dan hawamu kepadanya secara pasti. Wastarji'a min badanika wastarja'a min badanika minas sa'ama ma qad walla anka, dan kamu dan dia mengembalikan dari badanmu dari kebosanan apa yang telah menguasai atas dirimu. Fa'inda muraja'atihi, maka ketika merujuk itu, iyyaka lan tantafi' nafsaka min badanika binafi'ah, maka hati-hati kamu jangan sampai memanfaatkan dirimu dari badanmu dengan satu manfaat. Wa badir ya akhi fa innaka mubadar bika, segeralah wahai saudaraku, karena sungguhnya kamu diburu. Wa asri fa innaka masru' bika, dan cepatlah karena kamu disaingi. Wa jadda fa innal amra jiddun, dan sungguh-sungguhlah karena segala urusan itu serius. Walaupun dunia ini tempat bermain-main, tapi kita harus serius untuk meraih akhirat. Wa tayaqqut min raqdatika, dan bangunlah dari tidurmu, wantabih min ghaflatik, dan sadarlah dari kelalaianmu. Wa tadzakkar ma aslafta wa qassarta wa farratta wa janaita wa amilta, ingat apa yang telah berlalu dan kamu meremehkan, mengabaikan, kamu melakukan kesalahan dan kamu lakukan. Fa'innahu mathbatu mahsin, karena dia adalah sesuatu yang dihitung, ditetapkan dan dihitung. Muthbatun mahsi atau mahso, jadi ditetapkan dan dihitung. Faka'annaka bil amri qad bahattaka fahtabatta bima qaddamta, maka seakan-akan kamu dengan satu urusan telah mengagetkanmu, maka manfaatkanlah bima qaddamta, dengan apa yang kamu lakukan. Au nadimta ala ma farratta, atau kamu akan menyesal atas apa yang kamu lalaikan.
Wahadi wasiyah adhimah nafi'ah. Ini adalah wasiat yang besar dan bermanfaat. Ba'du talabatul ilm, sebagian penuntut ilmu yusawwifu li nafsihi, memberikan taswif kepada dirinya sendiri, ajalan, ya, waktu yang akan datang. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, sa'abda'u fi hifdzil matni al-fulani, saya akan mulai menghafal matan tertentu, ya, dari kitab. Fi yaumi kada, pada hari ini, pada hari begini disebutkan nama hari. Wa sa'abda'u fi qira'atil kitab al-fulani ba'da kada, dan aku akan mulai membaca kitab tertentu pada waktu begini. Hadal qaul fihi tafsil. Maka perkataan seperti ini perlu dirinci, boleh tidaknya. Bahwa in kana masyhulan, dia kalau orang yang sibuk fi waqtihi, dalam waktu sekarang, waktu hada bitolab wal qira'ah wal bahth, dengan menuntut ilmu, membaca, membahas, ya, mencari, bahwa ala khairin, maka dia dalam kebaikan. Wa min khairin ila khairin, dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jadi punya rencana nanti, karena sekarang full waktu, enggak masalah ngomong begitu gitu. Yang bermasalah itu ngomong nanti padahal sekarang apa? Kosong, itu yang bermasalah. Wa amma in kana qasduhu, adapun jika maksudnya annahu sayabda'u fil yaumil fulani, dia akan mulai pada hari tertentu, fa hadalah syakka annahu min talbisi iblis, maka ini tentu saja termasuk apa? Perangkap setan. Walida fa innahu minal wajib, oleh karena itu maka termasuk kewajiban ala kulli ahadin, atas setiap orang, yuridul ilm, yang ingin ilmu, wa yuridu an yattasifa bi sifati ahli ilm, dan ingin memiliki sifat seperti sifatnya ahli ilmu, alla yudayyi'a lahdatan min waqtihi, jangan menyanyiakan sesaat pun dari waktunya. Wa innal insana la ya'jabu, sungguhnya manusia benar-benar heran, idza qara'a an istighlali katsirin minas salaf li julli awqatihim. Orang-orang sungguhnya manusia itu betul-betul akan heran apabila membaca tentang bagaimana kebanyakan dari salaf mereka memanfaatkan kebanyakan dari waktu-waktu mereka. Bagaimana mereka memanfaatkan betul waktu-waktu mereka. Ini contoh, amtsilatun min hirsi salaf ala istighlalil waqti. Contoh ambisi salaf dalam memanfaatkan waktu. Wa asukulaka, dan aku paparkan bagimu akhil qari, wahai pembaca, amthilatan, contoh-contoh min hirsi salaf, dari semangat salaf, hatta taro madat tafrid, sehingga kamu melihat berapa peremehanmu fi katsir minal auqat, di dalam kebanyakan waktu-waktu, allati adanaha, yang kita sia-siakan, ala hadil amthilah, mudah-mudahan contoh-contoh ini ba'da fadlillah, setelah karunia Allah, antakuna sababan fi syahdi himmati wa himmatika ila talabi, menjadi apa? Sebab untuk memacu, ya, untuk mendorong himmah, cita-citaku dan cita-citamu kepada menuntut ilmu. Wa ila syu'ur, dan kepada merasa bi annana qad faradna, bahwa kita ini sudah menyia-nyiakan fi qarariti katsira, fi qararito katsira, pada kirot ini Nabi kalau menyebut pahala besar itu kirot itu. Kirot yang banyak, minal auqatil fadilah, dari waktu-waktu utama. Wadil athar tadulu dalalatan wadihatan, dan riwayat-riwayat ini menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas ala anna salafus salih, bahwa para salafus salih kanu yashihuna bi kulli lahdatin min umrihim, mereka sangat pelit dan rakus, ya, terhadap setiap detik, ya, dari umur mereka, setiap saat dari umur mereka. Wa anal waqta, dan bahasanya waktu, kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Wazir Yahya ibni Habirah atau Hubairah, al-waqtu anfasu ma'un anaita hifdhuhu bihifdhihi, waktu adalah perkara yang paling mahal yang kamu perhatikan untuk menjaganya.
wa arahu ashalu ma 'alaika yadi'u, tapi aku melihat dia yang paling mudah atasmu disia-siakan, terbuang. Jadi perkara yang paling penting untuk kamu jaga, tapi itu yang paling kamu remehkan, yang paling kamu sia-siakan. Di antara contoh, ma dzakarahu Sam'ani fi kitabihi Adabul Imla wal Istimla. Sam'ani menyebutkan dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, an ba'di al-muhadditsin, dari sebagian ahli hadis, wa hadzal mithal yadullu ala annahu la yasrifu syai'an. Ini contoh ini menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan sedikit pun min waqtihi, dari waktunya, illa fi talabi, kecuali dalam menuntut ilmu atau dzikir, dari istighfar, tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Faqadiman kanat halaqatul ilm yahduruha al-jam' al-ghafir minan nas. Dulu halaqah ilmu itu dihadiri oleh sekelompok manusia yang sangat banyak. Kadang satu lapangan itu. Muhammad tolong ajar itu satu lapangan, 5.000-an orang hadir. Padahal itu dars, bukan daurah, bukan tabligh akbar, itu kajian harian ya. Seperti itu, insyaallah. Faqad warada anna majlis Muhammad ibn Ismail, terdapat riwayat bahwa majlisnya Muhammad ibn Ismail kana yahduruhu 20 alfan. Lihat, 20.000. Tadi Muhammad 5.000, ini 20.000. Ya, kayak nonton bola udah ya. Syahid min hadal athar. Jadi poin dari riwayat ini adalah anna Sam'ani dzakara anna al-muhaddis kana idza qala. Jadi As-Sam'ani menyebutkan bahwa ahli hadis apabila mengatakan haddatsana Waqi', telah menyampaikan kepadaku Waqi', tsumma bada'a al-mustami'una yang kuluna hadal kalimah, kemudian mulailah para pendengar menukil atau memindahkan kalimat ini, kanal muhaddis fi hadil lahdah la yadi'u waqtahu, maka ahli hadis pada saat ini tidak membuang waktunya. Jadi gini, itu ada mubalik menyampaikan, kan gimana 20.000 tanpa mikrofon, antum bayangkan, itu banyak mubalik. Jadi guru menyampaikan haddatsana Waqi', diem, maka dilanjutkan oleh mubalik, penyampai berapa orang menyampaikan ke berikutnya, terus sampai 20.000. Bayangkan, banyak sekali kan. Jadi banyak yang menyampaikan, mubalik menyampaikan, melanjutkan kata itu tadi seperti menggema gitu kesan. Itu sambil nunggu selesai semua, apa yang dilakukan? Tidak dibuang waktu itu. Bal yastaghfirillah, bahkan beliau beristighfar pada Allah, bertasbih pada Allah, hatta tarji alaihil karrah marratan ukhra, sampai kemudian datang waktu kepada beliau untuk mengucapkan kelanjutannya. Ini juga terjadi pada masyayikh ya. Saya perhatikan itu, syekh itu kalau ceramah di Indonesia itu kan ada terjemah, ada penerjemah. Jadi saat penerjemah ngomong, syekhnya ngapain? Ya dzikir. Bahkan kalau Syekh Abdul Razak itu ketika di Istiqlal, sholat beliau. Ustaz Firanda atau siapa yang nerjemah gitu, beliau keluar ke belakang. Ya kita nggak tahu, hadirin nggak tahu, karena dibalik. Yang cerita siapa? Ustaz Firanda. Saya lagi sholat. Jadi kadang Ustaz Firanda pun berdebar, ini udah hampir selesai, saya belum sholat, sholatnya belum selesai gitu. Agak dipanjang-panjangin dikit gitu. Jadi Masya Allah, nggak buang-buang waktu sholat. Ya sholat duha itu waktu duha gitu kan. Itu lama, nggak buang-buang waktu. Hidupnya itu penuh dengan amal, penuh dengan ilmu ya. Kadang bahkan menulis. Jadi sudah selesai ngomong, diterjemahkan, belum nulis yang lain. Macam nulis, Masya Allah. Nggak buang-buang waktu. Fandur ila hadits thawani, coba lihat kepada detik-detik ini. Alati aba an yufarrita fiha, yang enggan untuk disia-siakan, enggan untuk menyia-nyiakannya. Tsummandur kaifa tadhhabu alaina ayyam, coba kemudian lihat bagaimana hilang atas kita hari-hari, wasaat dan jam-jam, katsirah la nash'uru biha, banyak sekali dan kita enggak merasa kehilangan. Berlalu waktu tanpa dzikir, berlalu waktu tanpa amal, tanpa ilmu. Jadi isilah waktu itu dengan ilmu amal terus gitu, nggak berhenti, terus jangan berhenti. Terutama dzikir ya, dzikir itu
ibadah yang nggak capek, sebenarnya nggak ada capeknya orang zikir itu. Taruhlah kalau pakai mulut capek, ya udah pakai hati tetap ingat gitu. Dan itu nggak akan capek, nggak ada capeknya ibadah pakai hati itu. Dan ibadah hati itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Fandur ila hadi wa dzakara Sam'ani anal Mu'tasim. Sam'ani menyebutkan lagi bahwa Al-Mu'tasim ini khalifah ya. Khalifah dari Abbasiyah yang masyhur. Ra'a halaqatan min halaqatil ilm. Beliau melihat satu halaqah dari halaqah ilmu. Faha lahu kathratul jama'. Maka beliau takjub dengan banyaknya orang yang hadir. Ini seorang khalifah melihat majelis ulama, masya Allah gitu, majelisnya orang alim. Fa'amara bi an yuhsa al-adad. Maka beliau merintahkan untuk menghitung jumlah orang. Masya Allah, namanya khalifah keinginannya macam-macam. Coba dihitung ini orangnya. Ajudannya suruh ngitung, berat. Falam yastati al-ad. Maka juru hitungnya enggak mampu menghitung saking banyaknya. An yusiyaha adadan, enggak bisa hitung. Fa'amara bi hazrihim. Kemudian beliau merintahkan untuk memperkirakan. Fakharazu al-majalis. Maka mereka memperkirakan majelis tersebut isyrina alfan wa mi'atu alf. Berapa ini? 120.000. Masya Allah. Kalahkan penonton bola. Ini ngalahin tablik akbar ya. 120.000. Wa yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan an Abdullah ibni Al-Imam Ahmad, ini anaknya Imam Ahmad ya. Wallahi ma ra'aituhu illa mutabassiman. Demi Allah, aku tidak pernah melihatnya kecuali tersenyum, au qari'an, atau membaca, au mutali'an, atau menelaah. Jadi orangnya penuh dengan amal ya. Kalau dilihat senyum, senyum juga amal soleh ya, masya Allah, luar biasa. Wa yaqulu ghairuhu. Kemudian yang lain mengatakan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, ma ra'aitul khatib illa wa fi yadihi kitabun yutali'u. Aku tidak pernah melihat Al-Khatib kecuali di tangannya pasti ada kitab yang dia sedang telaah. Jadi kemanapun berada pegang kitab. Pas dilihat pas sedang baca gitu. Masya Allah. Habis umurnya untuk itu, gimana nggak jadi Al-Khatib ya, seorang alim. Haula'il qaum la tadhabu awqatuhum. Mereka adalah kaum yang tidak lenyap waktunya begitu saja. Wa manahnu, adapun kita, fa lisanu halil kathirina kama qala syair. Maka bahasa kondisi kita, kebanyakan kita seperti yang dikatakan oleh penyair, tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaku ilal ajali wal ainu tandur. Berlalu pada kita hari-hari bertubi-tubi, wa innama nusaku, dan kita hanyalah digiring menuju ajal-ajal, sementara mata melihat penggiringan itu, kita sedang digiring menuju ajal. Fala aidun daka syababu alladhi mado, tidak akan kembali pemuda itu, masa muda itu yang telah berlalu. Wala zala hadal masyibu al mukaddir, dan tidak hilanglah, tidak lenyaplah orang yang tua ini yang telah ternodai. Maksudnya sudah banyak kelemahan lalu udah tua gitu. Masa muda enggak kembali lagi, tua juga enggak hilang. Maksudnya tua itu tetap tua, enggak bakal jadi muda maksudnya. Itulah penyesalannya. Maka jangan nunggu tua kalau belajar, cepat belajar. Yang sudah tua juga jangan nunggu mati, belajar terus. Nantilah belajar mati, enggak sempat belajar. Wal Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqul, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, kamu itu hanyalah hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, setiap pergi satu hari berarti pergi sebagian dari dirimu. Kamu tuh kumpulan hari-hari saja. Kamu tuh punya hari sekian ribu gitu. Entahlah, jatah Allah yang tahu ya. Berlalu satu hari itu copot satu persatu bagian dari kita itu. Maka coba perhatikan masih sisa berapa kira-kira
hari-hari yang kita punya, yang Allah berikan pada kita. Jangan sampai tersia-siakan. Kemudian beliau juga mengatakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma min yaumin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi. Tidak ada satu hari pun yang terbelah fajarnya kecuali ada yang menyeru, Yabna Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Itu kata sang hari itu, matahari. Matahari seakan-akan, matahari ngomong misalnya, aku adalah harimu yang baru. Wa ala amalika syahid, atas perbuatanmu menjadi saksi. Fatazawwad minni, maka berbekalah dariku. Fa inni, sungguhnya aku, idza madaitu, kalau sudah berlalu, la a'udu, tidak akan kembali, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Terus jadi berjalan, enggak pernah balik. Itulah waktu, enggak pernah kembali sama sekali. Wa'lam, ketahuilah, anal awqat aksam, waktu itu bermacam-macam, terbagi-bagi. Kama dzakara Khalil bin Ahmad, al waktu ala salasati aksam, waktu ada 3 bagian. Waktun mado, waktu yang sudah berlalu, anka darimu, falan ya'uda, maka tidak kembali. Wa waktun anta fihi, dan waktu yang kamu sekarang berada di dalamnya, fandur kaifa yakhruju anka, coba lihat bagaimana dia keluar darimu, apakah sia-sia? Wa waktun anta muntadiruhu, kemudian yang ketiga, waktu yang kamu sedang menunggu nanti gitu. Wa qad la tablughu ilaihi, bisa jadi kamu enggak sampai kepadamu. Kamu enggak sampai kepadanya atau dia enggak sampai kepadamu, sama-sama enggak sampai. Inna hadil awqat, sungguhnya waktu-waktu ini, allati tamurru alaina, yang berlalu atas kita, na'lamu min sunnatillah, kita tahu dari sunnatullah, annaha la ta'ud, dia tidak pernah kembali. Wa bikulli hal, dan dalam segala keadaan, falau ijtama'atil insu, seandainya seluruh manusia dan jin, bahkan malaikat semua berkumpul bersatu, wa kana ba'duhum li ba'din dhahira, wa kana ba'dhum li ba'din dhahira, dan semuanya kerjasama saling membantu, mastata'u an yaruddu tsaniyatan, mereka tidak akan mampu untuk mengembalikan 1 detik saja. 1 detik saja dibalikin dikit tuh, enggak bisa. Dahabat min a'marina, yang telah berlalu dari umur kita. Jadi yang sekarang orang banyak menghayal ya, ada mesin waktu membara ke zaman dulu atau ke zaman masa depan. Dusta ya, tidak ada seperti itu. Waktu itu enggak bisa diatur. Waktu kalau sudah berlalu tidak pernah kembali. Innal awqat allati nadi'uha atau nudayyi'uha, waktu yang kita sia-siakan, idza qarannaha, kalau kita hubungkan bil awqatil mustaghallah, dengan waktu yang diisi dengan kesibukan, ra'aina fi anfusina tafriton balighon, kita pasti melihat pada diri kita banyak sekali peremehan ya. Jadi kita pernah sibuk memang, tapi waktu santainya pasti lebih banyak daripada waktu sibuk kita. Bahkan kadang-kadang sibuknya bukan sibuk yang bermanfaat ya, sibuk yang tidak penting ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak malah maksiat. Wa idza qara al wahid, kalau ada seorang membaca, minna, dari kita, hirsas salaf, bagaimana ambisi salaf, rahmatullah alaihim, semoga rahmat Allah atas mereka, wa mada istighlali awqatihim, dan betapa dan bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka, final insan, maka sungguhnya manusia ya'jazu an wasfi halihi, dia enggak mampu mensifati keadaannya sendiri. Karena apa? Saking banyaknya peremehannya dan kekurangannya. Ad-Dhahabi rahimahullah mengatakan, menyebutkan, indama tarjama li Abdul Wahhab ibni Abdul Wahhab ibnil Amin, ya, beliau punya kitab biografi para ulama ya, diantaranya Syiar Alamin Nubala, ini kitab Masya Allah luar biasa. Anna awqatihi, bahwa waktu beliau kanat mahfudhoh, dijaga betul. Fala tamdilahu sa'ah, maka tidak berlalu baginya sesaat, illa fi qiraah, kecuali dalam membaca, au dzikrin, atau dzikir, au tahajjudin, tahajud kalau malam, au tasbih atau tasbih, ada situ apa? Mim, pakai mim ya. Tasmi', oh ini salah ini.
Tasmi' itu mengajar berarti, memperdengarkan hadis. Insyaallah. Membaca, berzikir, tahajud, mengajar, insyaallah. Penuh waktunya dengan kebaikan. Dan Muhammad bin Abdul Baqi yaqul berkata, ma'a'lamu anni dayya'tu sa'atan. Aku tidak tahu bahwasanya aku pernah menyanyiakan sesaat min umri dari umurku fi lahwin aw la'bin, dalam sendaguro atau permainan. Masyaallah. Enggak sempat bermain. Itu ulama dulu ya. Ini bukan berarti harus dicontoh begitu persis ya, enggak juga ya. Masa hidup enggak pernah bermain ya. Ya bukan kita lah. Itu mungkin orang dulu ya. Ya enggak masalah, bermain itu boleh sebenarnya. Tapi diniatkan bermain yang bermanfaat. Bermain sama istri masa enggak boleh? Itu enggak pernah bermain sama istri. Kaku banget itu, kayak robot jadinya kan. Bermain, orang robot aja bermain kok. Pernah lihat robot bermain? Masa manusia punya perasaan enggak bermain? Ya bermain, cuma bermain yang bermanfaat. Bermain dengan anak-anak harus bermain. Kemudian jadi bermain niatnya betul, termasuk olahraga juga niatnya betul. Kemudian jangan lupa juga walaupun bermain tetap dzikir gitu. Tetap ingat Allah. Bahkan sambil main sama anak ngingetin tentang doa-doa misalnya, itu kan Masya Allah. Jadi waktu enggak terbuang sia-sia. Tidak betul-betul lalai gitu, walaupun namanya kelalaian, namanya bermain. Bermain itu artinya melalaikan gitu. Tapi enggak betul-betul lalai bagi orang yang betul-betul memanfaatkan waktu. Dia main tetap berzikir ya. Di azam sebelum bermain udah bertekad sama mengucapkan kalimat ini gitu, mau tasbih atau mau istighfar. Jadi sambil bermain masih bisa bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Kemudian wa minal athari, dan diantara athar yang ajaib, al-ajibah allati tubayyinu mada hirsuhum, yang menjelaskan bagaimana betapa ambisi mereka al-istighlali awqatihim, dalam memanfaatkan waktu. Apa yang disebutkan oleh Ad-Dahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, dari Daud ibni Abi Hind rahimahullah, annahu kana yaqul kuntu wa ana gulam, aku ketika masih kecil akhtalifu ila suq, aku sering bolak-balik ke pasar. Fa idza inqalabtu ilal bait, kalau aku pulang ke rumah, ja'altu ala nafsi, aku jadikan pada diriku an adkurallah, untuk dikir pada Allah sampai ke tempat ini dan ini. Jadi berzikir. Fa idza balagtu, kalau aku sampai kepada tempat itu, dalikal makan, ja'altu ala nafsi, aku jadikan untuk diriku an adkurallah kada wa kada. Jadi zikirnya ganti-ganti gitu. Saya mau sampai rumah itu tasbih, nanti sampai situ saya sampai sana lagi tahmid gitu. Jadi intinya zikir terus. Hatta atil manzil, sampai aku tiba di rumah. Jadi begitu. Jadi kan divariasi juga zikir, biar apa? Biar kita sadar gitu. Kalau cuma tahmid terus gitu enggak sadar, tiba-tiba udah enggak zikir lagi gitu. Makanya ya udah diganti-ganti, divariasi terus. Termasuk ketika memvariasi ibadah itu fungsinya biar kita sadar gitu, kita menyadari. Contoh seperti orang sholat ya, doa iftitah kan Nabi ngajarkan belasan itu. Kalau kita selalu pakai Allahu Akbar kabiro terus itu, ketika mengucapkan itu enggak sadar. Tapi kalau kita bervariasi, mau memulai kita membaca yang mana nih? Nah, itu menyadari. Itu diantara faedah dari bervariasi. Wa qasduhu an yastaghilla waqtahu. Jadi maksudnya adalah beliau memanfaatkan waktu fi hadil lahadhat, dalam saat-saat itu allati satamurru min umrihi, yang berlalu dari umurnya. Ini penting sekali ya. Antum selalu dalam hidup pasti ada perjalanan. Nanti dari sini jalan ke rumah. Berapa kira-kira bisa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar? Perbanyak. Kalau hari Jumat perbanyak sholawat pada Nabi SAW. Kalau yang sedang menghafal Quran itu murojaah Qurannya, Masya Allah. Indah sekali. Gak sia-sia. Saya ingat guru saya dulu waktu di Jogja, Ustaz Samsuri hafidhahullah ta'ala. Beliau ngajar tahfidz kami, beri motivasi pada murid-murid. Hidup yang paling indah itu, beliau cerita gitu. Beliau kan jualan di pasar. Jadi pagi daripada setelah halaqah pagi pergi ke pasar, nanti sekitar jam 10 udah balik ngajar kami tahfidz Quran. Beliau bilang, hidup paling indah itu naik motor sambil murojaah Quran. Paling indah itu. Indah itu sederhana sekali gitu. Itu yang paling indah menurut beliau. Hidup paling indah itu apa? Naik motor sambil murojaah Quran.
Itu bagi orang yang hafal Quran, Masya Allah, indah sekali memang. Wa kullun minna dan semua kita ilaman rahimallah kecuali yang dirahmati Allah. Idza ra'a awqatahu, kalau melihat waktu-waktunya, allati yahdaru yang sia-sia, yahdaruha yang dia sia-siakan, wala ta'udu ilaihi dan bin nafa dan tidak membawa manfaat baginya, tsumma ra'al awqat, kemudian dia melihat waktu-waktu allati istaghallaha yang dia sibuk padanya, fa innahu yara tatfifan fil kail, maka dia akan melihat adanya kecurangan dalam timbangan. Artinya enggak seimbang, enggak adil gitu. Hadil athar, riwayat-riwayat ini akhil qari, wahai saudara pembaca, tubayyinu anna al-waqtu thamin, menjelaskan bahwa waktu itu mahal, sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada emas dan perak. Wala'ali an usyabbih al-waqt, bisa jadi aku menyerupakan waktu bil baqarah, dengan keperawanan. Ara'aital baqarah allati tud'u ala famil bi'r. Afwan, baqarah bukan keperawanan, beda. Baqarah ini timba, ya, seperti timba. Apa pendapatmu? Apakah kamu melihat timba yang diletakkan di mulut sumur? Hadil baqarah law wudi'a fiha khayt. Timba ini kalau diletakkan padanya tali yang panjang, tawil, tsumma akhadha syakhsun bi tarfil khayt, kemudian seorang mengambil dengan ujung tali tersebut, tsumma bada'a yashabu hadzal khayt, kemudian dia mulai menarik tali itu, wal baqarah taduru, dan timba itu berputar, taba'an li hadis sab, karena ditarik, fa hadzal ladzi yashabu minal khayt, maka ini yang ditarik dari tali itu, yaqbalu ziyadah, bisa bertambah, waladi fil baqarah yaqbalu nuqsan, sementara yang ditimba itu dia berkurang. Jadi kalau ditarik kan yang di kita bertambah, yang ditimba menjadi berkurang panjang talinya gitu. Hada wal umur, inilah dia umur, gitu, mengumpamakan umur. Jadi umur itu terus berkurang itu sebenarnya. Makanya setiap ulang tahun panjang umurnya, pendek umurnya sudah itu. Makin lama makin pendek. Anta la ta'lamu madal khayt, dan kamu tidak tahu panjangnya tali alladzi fil baqarah yang ada di timba itu. Anta la ta'lamu ajalak, kamu tidak tahu ajalmu. Wa hadzal khayt, dan tali itu alladzi yashabuhu wal umur, yang ditarik itulah umur, allati ta'ishu fi, yang kamu hidup padanya, wal ayyam allati tasyriku wa taghrubu, ya, dan hari-hari yang terbit dan terbenam padanya mataharinya. Walistama'atil ins wal jin, kalau berkumpul seluruh manusia dan jin, dan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain, kerjasama, mastata'u, mereka tidak mampu untuk membalikan satu saat saja, apalagi 1 jam sempurna. Idan, jika demikian, fa'alaina an natruka at-taswif, kita wajib meninggalkan angan-angan, janiban, ke sisi lain. Wa nusyamir an sa'idil jid, kita sing-singkan lengan baju kesungguhan. Wala yaftur ahaduna, dan tidak boleh lemah salah seorang dari kita, fi tahsilil khair, untuk menghasilkan kebaikan, ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan berbagai macamnya. Jadi yang merasa kalau saya menuntut ilmu agak susah, lambat dan sebagainya, merasa gitu, maka ya sudah, apa yang produktif buat antum? Antum bisanya nyari duit, ya cari duit sebanyak-banyaknya, jadi orang yang dermawan. Yang penting memanfaatkan waktu ya. Apa yang paling tepat buat masing-masing kita itu tidak sama. Silahkan lihat potensi masing-masing, bakat dan minat masing-masing. Jangan kemudian kita menekuni sesuatu yang sebenarnya kita akan membuang-buang waktu di situ, karena kita tidak pas di situ. Jadi silahkan ya, pada bidangnya masing-masing. Kemudian innana nasma'u katsiran, kita mendengar banyak dari orang-orang yang mengadukan dari sedikitnya membaca, yang lain lagi mengadu sedikitnya hafalan, yang lain lagi mengadu tidak bisa ngatur waktu. Innana na'ishu fi mujtama' wahid, semuanya kita hidup di masyarakat yang sama, satu, dunianya sama. Wa taba'adat aqtaru nisbiyan, meskipun jaraknya jauh secara nisbi, relatif. Wa yara kullu wahidin minna, dan setiap orang dari kita melihat ala nafsi, atas dirinya, wa ala ba'din, dan juga kepada orang lain, ikhwanahu, kawannya,
taksiron adanya peremehan, balighon yang sangat besar dalam urusan-urusannya. Walali adkuruhu ba'da hadil umur, dan aku akan menyebutkan sebagian perkara yang manusia banyak menyanyiakan waktunya ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang berzikir di tempat kotor, misalnya ketika sedang membersihkan parit, selokan? Tidak ada larangan ya. Yang dilarang zikir di hammam, kamar mandi atau WC, itu zikir dengan lisan dilarang. Jadi jangan berucap, cukup di hati. Hati selalu zikir, tidak masalah dimanapun berada, bebas. Sedang berhubungan suami istri, mohon maaf juga boleh, hati tetap ingat Allah gitu. Bukan berarti nggak boleh ingat Allah. Nah, zikir dengan lafaz yang nggak dibolehkan, ya. Kurang tepat, ya. Waktunya kurang pas. Tapi kalau bersih-bersih selokan tidak masalah, karena selokan bukan kamar mandi, tidak, insya Allah tidak terlarang. Kemudian yang kedua, seseorang yang sedang batuk kemudian sholat, ketika batuk ada dahak di mulutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan karena cukup mengganggu? Kalau ulama mengajarkan meludah di bajunya sendiri. Kalau orang Arab kan ada imamah, ludah di imamah, mau digulung di imamah itu ya sudah, nanti dicuci kan, tidak masalah. Jangan dibiarin berhari-hari masih ada dahak. Kalau kita agak susah ya, gimana solusinya kira-kira? Ditelan, bisa nggak? Menelan kalau itu mengandung makanan, ada sisa makanan termasuk kategori makan, dan itu membatalkan sholat ya, sengaja makan. Tapi kalau itu bukan makanan, murni dari dalam, kemudian ditelan lagi, insya Allah nggak membatalkan sholat. Telan kalau bisa telan. Kalau memang nggak bisa, betul-betul nggak bisa, mau muntah malah, ya sudah keluar dari sholat, tidak masalah. Keluar, kemudian dikeluarkan dulu, nanti balik lagi sholat. Mudah-mudahan termasuk hal atau udzur yang memang membolehkan seorang untuk memutus sholatnya daripada terganggu betul ya, nggak bisa melanjutkan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.